Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru mau menjelaskan tentang bab yang kedua, yaitu bab tentang mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Mari kita mulai dari pembahasan mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs sering juga disebut dengan kontrol diri, yaitu perjuangan sungguh-sungguh untuk melawan ego atau nafsu pribadi. Kontrol diri seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan. Dalilnya ada di Quran surat Al-Anfal ayat 72, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun kandungan yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 72 adalah: pertama, Allah memberikan derajat yang tertinggi dan mulia di sisinya bagi orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini kaum muhajirin. Mereka bersedia meninggalkan kota kelahirannya yang di Mekah untuk berhijrah ke Madinah demi untuk melindungi akidah mereka. Terus yang kedua, hendaknya umat Islam turut berjuang di jalan Allah, bersedia menanggung segala risiko dan duka perjuangan dan siap berkorban dengan harta dan jiwa. Jadi, menjadi seorang muslim tidak hanya mengandalkan ucapan belaka, tetapi juga dalam tindakan nyata. Terus yang ketiga, umat Islam hendaknya bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang melanggar, karena hal itu akan mengakibatkan kerusakan yang akibatnya akan berakibat pada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu pertama, an-nafsul amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Yang kedua, an-nafsul lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Terus yang ketiga, an-nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Fajr. Keterangannya, nafsu amarah akan membawa pada keburukan dan kerusakan. Terus nafsu lawamah dan nafsul mutmainnah
akan membawa pada kedamaian, kebaikan, karena mencegah dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak diri kita sendiri. Adapun hadis tentang anjuran mujahadatun nafs atau kontrol diri, yaitu dari hadis riwayat An-Nasa'i dan dari Jabir, yang artinya, mulailah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Makan, beri nafkahlah dirimu lebih dahulu. Bila masih ada yang akan engkau nafkahkan, berikanlah kepada keluargamu. Bila masih ada lagi sesudah memberi keluargamu, berikanlah kepada karib kerabatmu. Dan bila masih ada lagi sesudah memberi karib kerabatmu, maka bertindaklah seperti itu, yaitu utamakanlah yang lebih erat hubungannya dengan orang yang akan diberi nafkah itu. Dan demikianlah seterusnya. Adapun manfaat dan hikmah mujahadatun nafs, yaitu 1. Kontrol diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau dalam kita berinteraksi sosial. Kontrol diri memiliki peranan dalam menunjukkan siapa diri kita. Jadi, orang lain akan melihat kita, bagaimana cara kita mengendalikan nafsu kita, bagaimana cara kita mengontrol nafsu, mengontrol diri, mengontrol emosi kita. Semakin rendah kontrol diri kita, orang akan melihat kita itu semakin melihat kita itu dengan cara yang kurang baik atau buruk. Terus, kontrol diri berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Semakin tinggi kontrol diri kita, akan semakin mudah kita mencapai tujuan pribadi kita. Contoh, kita akan mempunyai tujuan untuk memperoleh nilai yang tinggi. Kalau kita punya kontrol diri yang baik, kita akan mudah mencapainya. Kita bisa mencegah nafsu kita, saya mau belajar, tapi teman-teman kita mengajak kita, ayo main. Tapi kalau kita punya kontrol diri yang tinggi, kita akan lebih konsentrasi, lebih memilih untuk belajar daripada kita bermain-main. Nah, otomatis hal itu akan ciri mujahadatun nafs atau kontrol diri. Yang pertama, kemampuan untuk mengontrol perilaku yang ditandai dengan kemampuan menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Yang kedua, kemampuan menunda kepuasan dengan mengatur perilaku. Yang ketiga, kemampuan mengantisipasi peristiwa dengan mengantisipasi keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Yang keempat, kemampuan menafsirkan peristiwa dengan melakukan penilaian dan penafsiran suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positifnya. Terus yang kelima, kemampuan mengontrol keputusan. Jadi, orang-orang yang mempunyai kontrol diri yang tinggi cenderung lebih rasional dan bisa berpikir secara objektif. Jadi, bisa melihat suatu peristiwa atau kejadian dengan cara yang jernih. Terus, contoh-contoh perilaku mujahadatun nafs dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. 2. Menolong orang lain meskipun dalam keadaan yang sulit. 3. Menguasai diri kita. 4. Saat dorongan hati untuk berniat negatif, maka segera ingat Allah. Yang kelima, bersabar saat menghadapi masalah dan berpikir untuk melakukan respon yang bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dalam mujahadatun nafs. 1. Prinsip kemoralan. Agama Islam mengajarkan moral yang baik bagi setiap umatnya.
Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, dan lainnya. Terus prinsip kesadaran. Prinsip ini mengajarkan agar senantiasa sadar saat suatu bentuk pikiran yang negatif muncul. Prinsip perenungan. Dengan melakukan perenungan, maka kita akan cenderung mampu mengendalikan diri. Prinsip kesabaran. Perlu adanya kesadaran akan kondisi emosi yang kita miliki. Terakhir, prinsip pengalihan perhatian. Manakala kita menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Terus, yang kedua, kita akan membahas tentang husnudzon. Tentu anak-anak sudah tahu apa itu husnudzon. Husnudzon adalah sikap untuk berbaik sangka terhadap segala sesuatu yang berasal dari dalam jiwa, yang memiliki kemampuan untuk memberikan perwujudan dalam berbagai macam bentuk perilaku yang ada, seperti ucapan dan juga perbuatan. Jadi lawan kata husnudzon, lawan dari perbuatan husnudzon adalah suudzon. Suudzon itu apa anak-anak? Ya, suudzon itu adalah berburuk sangka kepada orang lain atau kepada suatu peristiwa atau pada hal-hal yang lainnya. Macam-macam husnudzon. Husnudzon dibagi menjadi beberapa. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini terdapat pada Al-Baqarah ayat 216. Husnudzon kepada Allah dapat dilakukan dengan cara 1. Senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah. Yang kedua, bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Dan yang terakhir, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan ataupun kegagalan. Berikutnya, husnudzon kepada diri sendiri dengan cara percaya diri, gigih, dan berinisiatif. Yang terakhir, husnudzon kepada orang lain atau sesama manusia. Caranya, senang berteman dengan orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, hormat kepada orang lain, serta tidak ada perasaan curiga terhadap orang lain. Dalil Al-Quran tentang husnudzon ada pada surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Isi dan kandungan Al-Hujurat ayat 12 adalah 1. Ayat ini mengajarkan umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan kepada sesama umat, baik itu umat muslim maupun umat non-muslim, dan akhlak kepada lingkungan. Terus yang kedua, akhlak bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa. Yang ketiga, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau suudzon. Yang keempat, menggunjing juga akhlak tercela yang harus dihindari. Terus yang kelima, ghibah dan tajasus. Hikmah husnudzon yaitu 1. Senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kedua, rojak kepada Allah.
Yang ketiga, akan selalu optimis dan tidak berkeluh kesah serta tidak putus asa. Terus, akal pikiran akan selalu jernih dan terjauhkan dari akal pikiran kotor atau negatif. Terus, yang kelima, terhindar dari permusuhan dengan orang lain dan lebih dapat mempererat tali silaturahim atau pertemanan. Yang keenam, disayangi oleh Allah SWT serta Rasul-Nya. Juga akan disayangi oleh orang lain. Contoh perilaku husnuzon. Pertama, memperhatikan kepentingan umum bangsa dan negara. Terus, yang kedua, suka memberikan pembinaan yang baik kepada sesama. Yang ketiga, gemar memberikan pertolongan kepada sesama. Yang keempat, selalu menjauhkan diri dari perilaku egois. Yang kelima, meyakini bahwa Allah benar-benar Maha Esa. Terus yang keenam, umat muslim wajib bertakwa kepada Allah. Yang ketujuh, beribadah dan berdoa kepada Allah. 8. Bertawakal kepada Allah. 9. Menerima dengan ikhlas segala keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu berarti persaudaraan. Nah, kalau ukhuwah dalam agama Islam adalah persaudaraan sesama mukmin yang dilandasi oleh persamaan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudaraan yang didasari oleh nilai-nilai Islam dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Dalil ukhuwah dalam Al-Quran ada pada surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Adapun hadis tentang ukhuwah diriwayatkan salah satunya oleh Al-Bukhari dan Muslim. 3 perkara yang barang siapa mendapatinya, dia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya. Dia mencintai saudaranya, dan dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus hadis yang kedua dari At-Tirmizi. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ukhuwah Islamiyah mencakup satu ukhuwah ubudiyah. Artinya, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bersaudara, dalam arti memiliki kesamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 3. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Atau bisa juga diartikan bahwa kita semua adalah sama-sama keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Terus yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan.
terkandung dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Yang keempat, ukhuwah dalam agama Islam, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Manfaat dan hikmah ukhuwah. 1. Akan mendapatkan rasa manis dan lezatnya iman. Yang kedua, Allah akan melindungi dari kengerian pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, mencintai karena Allah akan mendatangkan iman yang akan mengantarkannya ke surga. Yang keempat, ukhuwah akan melahirkan akhlak yang sempurna. Yang kelima, ukhuwah akan memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Contoh-contoh atau perilaku ukhuwah dalam kehidupan. 1. Menegakkan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, menebarkan salam. Yang keempat, membantu meringankan beban yang sedang menghimpit saudaranya. Yang keempat, saling memaafkan. Yang kelima, menjauhi seperbuatan maksiat. Dan dari penjelasan di atas, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Quran Surat Al-Anfal ayat 72 berisi perintah kontrol diri atau mujahadatun nafs. Yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berisi perintah berprasangka baik atau husnuzon. Yang ketiga, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 berisi perintah menjaga persaudaraan atau ukhuwah. Terus yang keempat, mujahadatun nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menurut Al-Quran, nafsu manusia ada 3, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Yang keenam, Rasulullah menyebut jihad melawan hawa nafsu sebagai jihad besar atau jihadul akbar. Yang ketujuh, orang beriman diperintahkan untuk berprasangka baik atau husnuzon. Hal itu, baik itu husnuzon kepada Allah, kepada manusia, ataupun kepada diri sendiri. Yang terakhir, yang kedelapan, persaudaraan atau ukhuwah antara sesama mukmin adalah persaudaraan yang dilandasi oleh akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan bab 2 dari Bu Guru. Apabila masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, silakan anak-anak bisa menulis pertanyaan di grup WA. Nanti Bu Guru akan menjawabnya. Bu Guru cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.